Bayangkan jika sejarah yang kita kenal hanyalah bayangan dari masa lalu yang sesungguhnya. Jejak Sang Pencipta yang Maha Tunggal telah hidup di Nusantara sejak zaman leluhur, jauh sebelum pengaruh asing datang. Dari tanah adat hingga Borobudur, tersimpan warisan peradaban agung yang masih menunggu untuk diungkap kembali. Oke, mari kita mulai. Di meja ini ada banyak banget tumpukan sumber. Ada catatan lapangan antropologi dari Sumba, terus dokumen hukum agraria kolonial, sampai jurnal sejarah revisionis soal Candi Borobudur nih. Wah, tumpukannya lumayan tebel ya? Benar. Dan misi Deep Dive kita hari ini buat Anda yang mendengarkan adalah membongkar satu kata yang sering banget ditempelkan pada leluhur Nusantara di buku teks sekolah. Kata animisme kan? Nah, benar banget, animisme. Kita bakal selidiki dari sumber-sumber ini, apakah leluhur kita itu cuma penyembah pohon yang tertinggal, atau justru arsitek dari sebuah sistem teologi dan ekologi yang luar biasa canggih. Ini menarik banget sih kalau kita lihat dari mana istilah animisme ini sebenarnya berasal. Maksudnya, antropolog Edward Burnett Taylor yang menciptakannya, tapi pemerintah Hindia Belanda yang kemudian memanfaatkannya secara politis. Maksudnya dimanfaatkan untuk politik balas budi kolonial itu ya? Betul. Dengan melabeli masyarakat adat sebagai penyembah berhala yang belum beradab, mereka jadi punya semacam alasan moral untuk etische politik. Inti dari misi itu kan memberadabkan penduduk lokal yang katanya masih primitif itu. Padahal kalau dipikir-pikir, ujung-ujungnya ya soal penguasaan tanah kan? Maksudnya kalau Anda menganggap suatu masyarakat itu primitif, hukum adat mereka otomatis dianggap tidak rasional. Tepat sekali. Itu bikin pemerintah kolonial jauh lebih gampang menerapkan hukum agraria mereka sendiri dan ya mengambil alih lahan secara legal menurut versi mereka. Menganggap leluhur kita bodoh karena memuja batu itu ya kayak orang dari masa lalu melihat kita sekarang menatap smartphone. Mereka pasti mikir, oh orang modern menyembah balok kaca bercahaya. Iya. Padahal mereka cuma nggak paham teknologinya ya. Betul. Mereka nggak paham kalau ada sistem operasi rumit di baliknya yang menghubungkan kita sama jaringan data global. Wah, analogi yang pas banget. Dan sistem operasi spiritual leluhur kita itu justru sangat terstruktur. Mari kita bedah catatan dari Sumba ini soal ajaran Marapu. Oke, gimana tuh cara kerjanya di sana? Jadi konsep pencipta di ajaran Marapu itu sangat transenden. Saking agungnya sampai tabu kalau namanya disebut secara langsung. Mereka pakai metafora kayak nama Wulu Tau, nama Ji Tau, yang artinya yang membentuk manusia. Berarti leluhur itu posisinya bukan sebagai Tuhan ya? Bukan sama sekali. Leluhur yang sudah meninggal itu fungsinya sebagai lindi papakalangu atau jembatan perantara menuju sang pencipta yang transenden tadi. Tapi tunggu dulu. Saya ngerti konsep Tuhan yang tak terjangkau, tapi di sisi lain catatannya menyebutkan kalau mereka menaruh sesaji fisik kayak sirih pinang di altar kayu katuada. Iya, memang ada praktik kebendaan seperti itu. Nah, ini kan bagian yang sering bikin orang luar bingung. Kalau penciptanya abstrak, kenapa praktiknya sangat fisik gitu? Bukankah wajar kalau orang luar menganggap ini murni pemujaan objek? Memang sangat wajar kalau dilihat dari kacamata luar saja. Tapi kalau kita baca lebih dalam di sumber antropologi, ini fungsi sesaji itu murni ekologis dan sosial loh, bukan buat memberi makan roh. Oh, wow. Jadi fungsinya sangat praktis ya? Benar. Saat altar katu ada didirikan dan ritual dilakukan di sebuah hutan atau mata air, itu sebenarnya adalah deklarasi hukum adat. Mereka menyatakan kalau area tersebut dilindungi secara sakral dan dilarang keras untuk dieksploitasi. Jadi ritual itu pada dasarnya adalah sabuk pengaman lingkungan hidup ya. Dan tragisnya, karena praktek pelestarian ini cuma dilabeli animisme dan tidak diakui sebagai sistem agama resmi, hukum negara modern sering gagal melindunginya. Itu dampak nyatanya di lapangan. Iya, di laporan ini menyebutkan ada sebuah situs doa adat di Umalulu, Sumba yang akhirnya digusur dan ditenggelamkan demi proyek waduk perusahaan tebu. Label primitif dari era kolonial itu rupanya masih dipakai untuk menjustifikasi perusakan ekologi sampai detik ini. Dan perlu diingat ya, mekanisme pelestarian berkedok ritual ini bukan cuma kebetulan yang ada di Sumba. Ini bagian dari cetak biru kosmologi yang sama di seluruh Nusantara. Maksud Anda konsep Tribuana itu? Betul sekali.
Mulai dari Buana Nyungcung di Sunda Wiwitan sampai Banua Ginjang di Batak Parmalim, semuanya membagi kosmos jadi 3 tingkat, yaitu alam bawah, alam manusia, dan alam spiritual tertinggi. Dan semuanya bermuara pada satu keesaan ya? Wah, kalau kita bicara soal arsitektur 3 tingkat, pikiran saya langsung tertuju ke Borobudur nih. Nah ini dia. Jurnal revisionis yang kita tumpuk di meja tadi memang memuat klaim yang sangat berani soal Borobudur. Ya, dikatakan bahwa nama asli candi ini adalah Viwana Cakapala dan diklaim kalau ini bukan candi impor dari India, melainkan Sangharama atau semacam Universitas Kesadaran Kosmis asli Nusantara. Konsep yang sangat radikal dibanding buku sejarah biasa kan? Sangat radikal. Tapi gimana ceritanya sebuah tumpukan batu bisa berfungsi sebagai universitas? Fungsi edukasinya itu terletak pada desain perjalanannya. Jadi Borobudur dirancang sebagai buku panduan 3 dimensi. Oke, maksudnya kita nggak cuma diam berdoa di satu tempat ya? Tepat. Seseorang tidak sekedar datang buat duduk. Mereka harus berjalan secara fisik mengitari lorong-lorong relief dari tingkat paling bawah yang penuh nafsu duniawi. Terus perlahan naik ke atas gitu? Metaforis. Mereka belajar melepaskan keterikatan material, langkah demi langkah, sampai akhirnya mencapai tingkat paling atas yang bentuknya membulat dan kosong. Jadi itu adalah kurikulum fisik buat mendidik kesadaran spiritual manusia. Ini benar-benar membalikan pemahaman kita 180 derajat. Sangat mengubah perspektif kita. Alih-alih menjadi masyarakat pasis yang cuma menerima kebudayaan dari luar, leluhur kita ternyata memformulasikan dan mengekspor metode pencerahan tingkat tinggi ini. Mereka membangun fasilitas pendidikan berskala makrokosmos jauh sebelum peradaban barat memikirkan hal yang serupa. Karena itulah penulis jurnal ini berargumen, cara kita mengajarkan sejarah perlu diubah secara drastis. Selama kurikulum pendidikan masih pakai istilah animisme dan dinamisme buat mendeskripsikan leluhur kita tanpa sadar sedang menanamkan rasa rendah diri kolektif ke generasi muda. Tentu di deep dive ini kita cuma melaporkan apa yang ada di berbagai sumber ya. Tapi argumen tentang efek psikologis dari istilah kolonial ini memang patut untuk direnungkan. Benar, kita diajak untuk melihat melampaui label-label lama itu. Menghapus perasaan inferior tersebut mungkin adalah langkah pertama supaya kita bisa mandiri secara intelektual sebagai sebuah bangsa. Dan ini menyisakan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang setelah deep dive ini selesai. Sesuatu untuk dieksplorasi lebih lanjut ya. Betul, jika ritual adat dan tumpukan batu yang sering kita anggap kuno ternyata adalah sistem operasi canggih untuk pelestarian ekologi dan pendidikan kesadaran, rahasia sains luar biasa apalagi yang saat ini tersembunyi di depan mata kita yang menunggu untuk dipahami kembali? Borobudur tidak sedang diam. Ia sedang membantah sejarah kolonial. Jika Nusantara hanya murid, mengapa dunia datang ke sini untuk belajar? Relief-relief batu menyimpan jejak peradaban yang terlupakan. Kebenaran terkubur bukan oleh waktu, melainkan oleh tafsir yang keliru. Saatnya membaca ulang sejarah Nusantara dengan mata yang merdeka.